Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, sobatku, kali ini Sobat Movie mau nge-review film keren dan terkenal. Yang pastinya, kalian semua tahulah film ini. Ayo, coba tebak film apa? Ya, benar. Film ini adalah Sun Wukong atau Si Kera Sakti. Wukong dikurung di dalam Gunung Lima Jari oleh Dewa Rulai. Hal ini dikarenakan Wukong menerobos kerajaan langit untuk menemui Putri Suyi. Selain menerobos, dia pun bertarung hebat dengan Dewa Erlang, sehingga membuat Suyi khawatir dengan Wukong. Dewa Erlang sebagai panglima terkuat di Istana Langit ternyata tidak mampu membuat Wukong bertekuk lutut, sehingga Dewa Rulai melawan Wukong dengan telapak tangan Buddha raksasa. Wukong pun tak bisa berkutik karena kekuatan Dewa Rulai lebih hebat dari Wukong. Kini sang dewa datang menemui Wukong untuk mengetahui alasan dia sampai menerobos kerajaan langit dan berbuat onar. Sang dewa melepas segel yang mengikat Wukong. Setelah segel terlepas, Wukong mencoba menghajar Dewa Rulai tapi tak mampu menyentuhnya. Wukong yang kelelahan akhirnya menyerah. Sang dewa mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan kejadian dia merobos kerajaan langit. Wukong bilang, dia ke kerajaan langit hanya untuk menemui Suyi, tapi prajurit langit malah mengepungnya. Karena tak merasa bersalah, maka Wukong melawan. Sang dewa pun bertanya, dari mana Wukong mengenal Suyi? Wukong pun bercerita, saat dia sedang cari makan, tiba-tiba mendengar suara wanita sedang bermain air di sungai Gunung Huaguo. Wukong pun datang untuk melihat wanita itu. Tiba-tiba sang wanita itu diserang ikan penghuni sungai, dan Wukong terjun ke air untuk menolongnya. Ikan itu tak akan menyerang jika tak mencium bau darah. Setelah dilihat, ternyata kaki wanita tersebut berdarah karena terkena batu di dalam air. Wukong lalu berkenalan dengan wanita itu, dan namanya adalah Suyi. Wukong yang ingat kejadian itu tiba-tiba marah dan menggeprek papan catur. Sang dewa mencoba menenangkan Wukong dan bertanya kenapa dia marah. Wukong kembali cerita. Dia marah karena dihina prajurit langit dan akhirnya harus bertarung dengannya. Suyi menenangkan Wukong dan kembali ke kerajaan langit, karena prajurit itu disuruh untuk menjemput dirinya. Suyi yang selama ini diam-diam menemui Wukong sekarang sudah tak pernah datang lagi. Karena itulah Wukong menerobos kerajaan langit. Sang dewa menyuruh Wukong berlatih mengendalikan emosi dengan catur jika ingin keluar dari Gunung Lima Jari. 300 tahun Wukong berlatih akhirnya dapat mengalahkan Dewa Rulai. Wukong boleh keluar dari Gunung Lima Jari jika dia mau menemani Biksu Tong mengambil kitab suci. Dengan imbalan akan mempertemukan dengan Suyi. Wukong akhirnya setuju dan mau menemani Biksu Tong bersama Patkai dan Wuching serta kuda naga. Dalam perjalanan, mereka mengalahkan banyak siluman dan akhirnya sampailah di tempat tujuan. Kitab suci tersebut ternyata berada di dalam badai api yang sangat besar. Biksu Tong masuk menerobos badai api tersebut. Tim Wukong juga ikut masuk. Di dalam lingkaran badai, Wukong mendapat penglihatan yang mengerikan, yang membuatnya takut. Biksu Tong berhasil mendapatkan kitab suci tersebut. Akhirnya badai pun padam, dan mereka keluar dari dalam badai tersebut.
Dewa Rulai memberi kabar kepada Kaisar Langit bahwa Bishutong telah berhasil dan akan segera ke Kerajaan Langit. Sui yang tahu kabar itu senang dan mencari ayahnya. Tak sengaja Sui masuk ke ruang rahasia dan melihat ayahnya punya rencana jahat dengan para dewa. Lalu Sui dikirim ke dunia bawah dan menjadi pemandu jalan di sana. Dewa Rulai kaget mendengar Sui telah meninggal dan langsung menyelidiki di kamar Sui. Dia menemukan bayangan dan burung Sui yang tiba-tiba lenyap. Wukong dan Bishutong sampai di Kerajaan Langit. Dalam perjalanan, Wukong mimpi bertemu batu biok yang memberi pesan untuk tak menyerahkannya kepada Kaisar Langit. Wukong terbangun dan akan mengambil batu itu tapi dicegah. Sesampainya di Kerajaan Langit, Bishutong menyerahkan batu biok itu pada Dewa Sasin. Wukong yang ingat dengan mimpinya lalu melompat dan mengambil batu tersebut, kemudian memasukkan ke dalam tubuhnya. Kembali pada Dewa Rulai. Ternyata sang dewa mencari Sui sampai dunia bawah. Di sana dia bertemu dengan Raja Dunia Bawah yang tak mau membantu Dewa Rulai. Oke, lanjut ke istana. Di sana, Kaisar Langit marah dan menyuruh Dewa Erlang untuk membunuh Wukong. Pertarungan dahsyat akhirnya terjadi lagi. Dewa Sasin kemudian menyerang Patkai dan Wuji dan mengancam untuk membunuh Bishutong yang tak mau membacakan mantra meninggali Wukong. Bishutong yang ketakutan akhirnya membacakan mantra tersebut yang membuat Wukong sakit kepala. Dan Dewa Erlang pun menusuk dada Wukong dan membunuhnya. Melihat Wukong mati, Bishutong hanya bisa menyesal dan menangis. Dewa Erlang mengambil batu biok dan menyerahkan pada Kaisar Langit. Dewa Rulai yang kembali dari dunia bawah merasa sedih lihat Wukong mati. Dewa Wukong akhirnya disegel oleh para dewa di Laut Cina Selatan. Cerita pun selesai. Oke sob, ini adalah lanjutan dari part pertama ya. Putri kecil Raja Naga Laut Timur meminta sang Raja Naga untuk menceritakan kisah Wukong dan Bishutong saat mereka sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, sang putri kecil Raja Naga ini yang bernama Xiaoyu melihat seekor serigala putih yang sekarat dan penuh luka. Xiaoyu pun turun dari punggung ayahnya dan menyelamatkan sang serigala. Dan Xiaoyu pun memberikan kalungnya kepada serigala tersebut. Lalu mereka pulang. 16 tahun kemudian ada seorang anak laki-laki bernama Bailang sedang berusaha menangkap ikan. Ternyata, Bailang ini adalah revolusi dari serigala putih yang diselamatkan Xiaoyu. Hal ini dilihat dari kalung yang dipakai Bailang. Dewa Bumi pun muncul dan mengagetkan Bailang. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan keluarlah cahaya dari langit. Burung-burung yang ketakutan lalu pergi. Dan Dewa Bumi mengatakan bahwa itu adalah cahaya gerbang emas pasukan langit. Dewa Bumi pun pergi karena ketakutan. Bailang lalu berlari menuju istana Raja Naga karena cahaya itu mengarah ke sana. Pangeran Naga yang bernama Yusong datang memberitahu ayahnya jika pasukan langit telah datang. Raja Naga yang sudah tahu maksud kedatangan pasukan langit pun bilang pada Yusong agar bersiap untuk berperang.
随时准备，我们一力承担。 Bailang pun tiba di istana Raja Naga dengan membawa ikan. 白狼，龙王爷爷，大家都在这里。 Raja Naga menyuruh Bailang pergi karena mereka akan berperang. 蠢材！ 我们势必要与帝释天开战。你不是龙族， Xiao Yu pun menyuruh Bailang pergi, tapi dia malah memeluknya. Dasar Bailang. 死有什么好怕？ Raja Naga pun melempar Bailang karena dia kesal. 白狼，来了， Pasukan langit yang dipimpin Dewa Arlang akhirnya tiba. Dewa Arlang menanyakan di mana keberadaan giok tersebut. 天宫的奇经被偷走了，如今它就藏在你的龙宫之内。 Raja Naga bilang kalau dia tidak tahu. 3年神将，你说什么奇经啊？闻所未闻。 Akhirnya peperangan pun dimulai. 龙王，这是错误的答案。安平天羽山，天羽山， Raja Naga dikeroyok oleh 3 panglima penjaga gerbang istana. 雷轰点，一点，燃烧吧，我的龙王！ Lalu, Yuzong berhasil membunuh salah satu dari panglima tersebut. 不逃脱！ Tak lama kemudian, datanglah Dewa Sasir. 称赞的对手自然是了不起。 Yang menyuruh Dewa Arlang untuk segera mengakhiri pertempuran. 无敌天君不能让人小瞧。 Yuzong pun membantai prajurit langit tanpa ampun. 值得为他赌上性。 Dan Raja Naga pun beradu kekuatan dengan Dewa Arlang. Pertempuran yang tadinya dimenangkan oleh kaum naga, kini berbalik jadi kekalahan. Karena kekuatan dari Dewa Arlang yang sangat hebat. 你们退下吧，龙王交给我就行了。 Pertarungan Raja Naga dan Dewa Arlang sangat sengit. Tetapi kekuatan Dewa Arlang masih jauh lebih unggul dari Raja Naga. Oke, kita flashback sebentar. Suatu hari, Bailang sedang mengobrol dengan Raja Naga di ruang penempaan senjata. Dia bertanya, kenapa dirinya dulu berbaring di salju? Karena dia tidak ingat kejadian itu sama sekali. Raja Naga pun menjawab, mungkin Bailang telah kalah bertarung dengan seekor 老 harimau. 虎打架受伤了， Bailang pun lalu bertanya, apakah dia bisa menjadi manusia sempurna? 那么我可以变成人，变成人就能成亲 Karena 了。 dia ingin menikahi 小 Xiao 雨 Yu. 成亲，你没事吧？啊？ Lalu Raja Naga berkata bahwa Xiao Yu hanyalah seorang bocah. Bailang yang ngeyel tetap mau menikahi Xiao Yu. Hal ini membuat Raja Naga gemes dengan Bailang. Lalu Bailang berkata, dengan menikahi Xiao Yu, maka dia bisa melindunginya seumur hidup. 就能永生，永世守护那个 Hal ini 人。 membuat Raja Naga tertawa karena kepolosan Bailang. Baiklah, kita kembali ke arena pertempuran. Bailang yang ikut berperang kemudian mencakar prajurit langit dari belakang. Xiao Yu pun juga ikut berperang. Dan tiba-tiba Xiao Yu terkena anak panah dari belakang. Bailang yang terluka tidak bisa melindungi Xiao Yu. Xiao Yu pun terjatuh. Lalu Bailang berusaha menyelamatkan Xiao Yu. Bailang yang terkena anak panah masih berusaha menyelamatkan Xiao Yu dengan membopongnya dan membawanya lari. Raja Naga pun menyuruh Bailang untuk melindungi Xiao Yu 白狼，保护好小雨， dan berjanji akan melindungi Xiao Yu seumur hidup. 永生永世，守护小雨。 Dewa Arlang yang sudah tak sabar ingin mengakhiri pertempuran, kemudian mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya untuk melawan Raja Naga. Hal ini membuat palu gada Raja Naga hancur. 碎！我也有必须守护的东西。 Karena terdesak, Raja Naga pun mengubah dirinya menjadi seekor naga.
tetapi tetap saja tidak bisa menghadapi kekuatan Dewa Erlang. Dewa Erlang pun lalu mengayunkan tombaknya dan memenggal kepala Raja Naga. Dan Raja Naga pun tewas seketika. Setelah bertempur dan membunuh Raja Naga, Dewa Erlang kemudian melempar kepala Raja Naga yang masih bisa bicara ke hadapan Dewa Sasin untuk diinterogasi. 天与龙王何苦呢？ Karena Raja Naga masih tak mau menjawab tentang keberadaan kitab suci tersebut, akhirnya Dewa Sasin memusnahkan kepala Raja Naga. 也是战战兢兢，生怕出错。都说了，不知道。把实情说出来吧，对应实在是可惜。 Bailang yang melihat itu sontak terkejut, dan hal ini membuat klan naga merasa sedih, sekaligus ketakutan, karena Raja Naga telah musnah. Adik Raja Naga, atau yang biasa dipanggil dengan kakek ketiga, masih nekat melanjutkan pertempuran, yang akhirnya membuat dia tewas di tangan salah satu panglima penjaga gerbang langit. Dan akhirnya, prajurit langit pun membantai seluruh klan naga di Gunung Tianyu. Bailang yang membawa Xiaoyu berlari, akhirnya terjatuh dari atap. Untung saja ada Yuzong, yang dengan sigap menangkap Xiaoyu dan Bailang. Kemudian Yuzong membawa mereka berdua kabur untuk menyelamatkan diri. 兽大人，放我下去！我们现在不能恋战，只能逃。 Yuzong yang diserang dengan kekuatan petir, akhirnya mengubah dirinya menjadi seekor naga. Dan terus terbang untuk melarikan diri. 好险，差点就死在他。 Tapi Dewa Erlang tidak membiarkan Yuzong kabur dengan mudah. 逃得还不够远。 Dewa Erlang pun mengambil panah dewanya dan langsung memanah tubuh Yuzong. Panah itu pun mengenai perut Yuzong dan membuat seluruh sarafnya rusak. 这一剑已令他全身筋骨断裂。 Yuzong yang sudah tak mampu menahan rasa sakit, akhirnya terjatuh ke dalam lembah bersama dengan Bailang dan Xiaoyu. Bailang sangat mengkhawatirkan keadaan Xiaoyu, tapi Yuzong bilang bahwa Xiaoyu hanya pingsan atau tertidur. 大人，小雨没有气息，他只是睡着了。 Yuzong pun akhirnya memberitahu kepada Bailang bahwa Xiaoyu adalah kitab suci yang sedang dicari tersebut. 就让你见识一下小雨真正的模样吧。 Bailang yang bingung akhirnya dijelaskan. 大人，这怎么会这样？ 这才是他原来的样子。帝释天追寻了16年的奇经， Bahwa 16 tahun yang lalu, Dewa Rulai atau yang disebut dengan Dewa Tathagata telah bertempur dengan Kaisar Langit dan merebut kitab itu. Dalam keadaan luka yang parah, sang dewa membawa kitab itu kepada Raja Naga, dan sang dewa pun berpesan untuk melindungi kitab itu agar tidak jatuh ke tangan jahat Kaisar Langit. Dewa yang terluka parah akhirnya pergi untuk mengasingkan diri. Dan untuk menyembunyikan wujud asli kitab tersebut, Raja Naga mengubah bentuknya menjadi Xiaoyu dan dianggap sebagai putrinya sendiri. 龙王把小雨当亲生女儿对，完了天宫16，势必会穷追不舍。 Di istana Raja Naga, Dewa Sasin dan Dewa Erlang pun menyusuri seluruh istana untuk mencari kitab itu, dan mereka tak menemukan apapun di sana. Dewa Sasin pun berjanji akan terus mencari kitab tersebut sampai dapat. 西经会不会已经不在天羽山了？ 龙王何必赌上自己的性命？ Yuzong yang semakin parah dengan lukanya kemudian berpesan pada Bailang untuk mengembalikan kitab itu ke Nirvana. 就是尽快去西天极乐还经。西天极乐。 Yuzong pun akhirnya menyuruh Bailang menemui Biksu Tong di kota Chang'an, karena hanya Biksu Tong yang mampu membawa kitab itu ke Nirvana. Di saat luka Yuzong semakin parah, datanglah salah satu Panglima Langit menemukan keberadaan Yuzong. Yuzong pun kemudian menggunakan sisa kekuatannya untuk menghajar Panglima itu.
Yusong yang semakin lemah dan tahu bahwa dia akan segera mati, kemudian menyerahkan kekuatan roh naga kepada Bailang. 传到你身上， Dan setelah mentransfer roh naga kepada Bailang, Yusong pun akhirnya lenyap seketika. 可不是谁都能驾驭的。白狼，就用你的实力。 Dewa yang diajar Yusong tadi kemudian kembali lagi dan berhasil merebut kitab suci dari tangan Bailang. Bailang pun mengejarnya dan merebutnya kembali. Kemudian dewa itu mengeluarkan roh pagoda untuk mengurung Bailang. Bailang yang tersegel dalam roh pagoda akhirnya bisa keluar dengan kekuatan roh naga pemberian Yusong. 血精，终于逮到你了！ Setelah Bailang berhasil lolos, kemudian datanglah klan Asura yang membawa dewa tersebut. Karena klan Asura ini sangat membenci para dewa. Selain itu, klan Asura adalah musuh yang terbesar untuk langit. Para dewa pun takut berhadapan dengan klan Asura ini. 有天中的宿敌，阿修罗，他想借阿修罗的力量。 Lalu Raja Asura yang bernama Rahu mendekati Bailang dan bertanya, kenapa dia berlari dan masuk ke wilayahnya dengan membawa dewa. 你怎敢带个天众来？ Bailang pun bilang bahwa dia hanya bersembunyi dari kejaran pasukan langit. 我中的奇经，天众就 Raja Asura yang melihat kitab suci di tangan Bailang tahu kenapa Bailang pergi ke wilayahnya. Kemudian menyuruh Bailang pergi dan jangan sampai memasuki wilayahnya lagi. 你敢停，就要死！ Bailang pun akhirnya berlari untuk segera menemui Biksu Tong. 龙王爷爷，寿大人， Bailang terus berlari sambil berjanji dengan dirinya sendiri bahwa dia harus mengembalikan kitab suci tersebut ke Nirvana. Karena dia tak ingin kematian Raja Naga dan Yuso menjadi sia-sia. 龙王爷爷，寿大人，我不会让你们，我要把他安全送到西天极乐。 Bailang ingat pesan dari Raja Asura untuk terus berlari sampai keluar dari hutan. Dan jangan sampai berhenti jika dia tak mau mati. Ternyata benar. Hutan gelap itu sangat berbahaya. Kini Bailang dikejar oleh akar pohon yang siap melahap Bailang jika sampai dia berani berhenti. Bailang yang ketakutan mau tak mau harus terus berlari sampai keluar dari hutan. Akhirnya, Bailang pun menemukan cahaya dan berhasil keluar dari hutan gelap. Dan akar-akar itu pun tak berani lagi mengejar Bailang. 跑了一整天，终于一该沼泽了。 Di puncak istana Tianyu, Dewa Sasin mendapat pesan bahwa kitab itu dibawa oleh Serigala Putih. 奇经，狼妖， Bailang akhirnya membuat keranjang untuk menempatkan kitab suci tersebut, supaya dia lebih mudah membawanya. Setelah menempatkan kitab suci dalam keranjang, Bailang lalu memanggil Dewa Bumi. 祖地爷爷，我是白狼。 Sang dewa akhirnya muncul dan merasa senang Bailang bisa lolos dari pertempuran. 小白呀，看到你没事儿，我就放心。 Bailang lalu menunjukkan kitab suci tersebut pada Dewa Bumi. Dan Dewa Bumi pun ketakutan, karena dia tak mau terlibat masalah dengan langit. Bailang sengaja memanggil Dewa Bumi hanya untuk menanyakan keberadaan Biksu Tong. Dewa Bumi pun menyuruh Bailang untuk pergi ke arah Tenggara, dan dia pun akan sampai dalam waktu 10 hari. Tak lupa Dewa Bumi memberikan bekal pada Bailang, berupa emas. Karena dia pasti akan membutuhkan. Baik banget ya Dewa Bumi ini. Setelah 10 hari menempuh perjalanan, akhirnya Bailang sampai juga di kota Chang'an. Di kota tersebut, Bailang mencium bau sate. Dia pun ingin memakannya. 这个看起来 Lalu pedagang bilang, kalau sate itu harganya murah, hanya 5 koin saja. Bailang yang nggak tahu soal koin akhirnya diusir. Lalu Bailang ngeluarin emas. Dan banyak pedagang yang menawari Bailang makanan. Sang pedagang sate pun memberikan banyak sate pada Bailang. Tak lupa, Bailang bertanya pada penjual sate itu tentang keberadaan Biksu Tong. Sang penjual lalu menunjuk rumah paling besar dan paling bagus
lalu bilang kalau Biksu Tong ada di rumah itu. 大的酒楼，它就在那里。 Ternyata Biksu Tong adalah orang terkaya saat ini di kota Chang'an. Bailang mendatangi rumah itu dan bertanya pada penjaganya, tapi dia malah diusir. Hingga akhirnya Bailang mengeluarkan emas, dan sang penjaga pun mempersilahkan Bailang masuk. Setelah sampai di dalam rumah, Bailang menemukan Biksu Tong sedang tiduran. Saat Bailang bicara tentang kitab suci dan surga barat, tiba-tiba Biksu Tong bangun dan menghajar Bailang. 给我出去！ Hal ini terjadi karena Biksu Tong masih depresi dengan kejadian 16 tahun yang lalu yang membuat Sun Wukong mati. Bailang masih terus memohon agar Biksu Tong mau mengantarkan dia ke surga barat, tapi Biksu Tong malah semakin marah dan melempar Bailang. 忘了，现在我不给你小五滚多远！ Tak lama kemudian, datanglah seorang Jinggang bersama dua pengawalnya. 切，果然是他们。本金刚正在寻找一头狼妖。 Jinggang itu datang untuk mencari Bailang dan merebut kitab suci dari tangan Bailang. Lalu Jinggang itu menyuruh dua pengawalnya untuk merebut kitab suci dari tangan Bailang. 奇经给我抢回来！ Bailang pun kemudian lari, tapi dua pengawal itu sangat cepat dan tiba-tiba berada di depan Bailang. 小子，把奇经交出来！ Di saat sang pengawal menyerang dengan pedangnya, Bailang pun sanggup menghindar. Lama-kelamaan, Bailang merasa terdesak, tapi dia masih bertekad melindungi kitab suci agar tak direbut. 只要我还有一口气在，你们就别想得到奇迹。 Bailang lalu meminta tolong pada Biksu Tong. Tetapi Biksu Tong malah diam saja, tak mau menolong, karena dia sudah tak mau berurusan dengan langit. Sang Jinggang pun akhirnya menyuruh Biksu Tong untuk tak ikut campur dengan masalah ini. Dan Biksu Tong disuruh untuk menikmati hasil yang telah diberikan langit atas kejadian 16 tahun yang lalu. Dari perkataan Jinggang itu, membuat Biksu Tong sedikit emosi, tapi dia tak berani melawan. Biksu Tong pun akhirnya berjalan masuk ke dalam rumah. Bailang yang terus meminta tolong pada Biksu Tong tak dihiraukan olehnya. Dan mau tak mau, Bailang harus berjuang sendiri. Dalam kondisi yang tertekan, akhirnya Bailang pun mengeluarkan kekuatan roh naga milik Yusou yang membuat para pengawal itu terbakar dan merasa kepanasan. Sang Jinggang pun akhirnya turun tangan sendiri melawan Bailang. Karena perbedaan kekuatan, Bailang tak mampu menghadapinya. Bailang pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh Sang Jinggang. Biksu Tong yang masih tak punya keberanian melawan, hanya diam saja dan melihat Bailang dihajar. 龙魂，难怪天门守将会栽在眼里。 Bailang masih terus memohon, tapi Biksu Tong tetap tak mau menolongnya. 让他们相中小雨。 Sang Jinggang yang kejam akhirnya menginjak-injak Bailang yang sudah tak bisa melawan. 让叫让你叫！ Di dalam rumah, Biksu Tong menangis karena merasa tak berguna dan tak punya keberanian untuk melawan. 可恶！ Mendengar Bailang yang terus meminta tolong, Biksu Tong semakin teringat dengan kejadian terbunuhnya Wukong. 救我！ 没事的，这里交给我处理。 Tiba-tiba, datanglah ruh Xiao Yu menemui Biksu Tong. Biksu Tong pun akhirnya kaget dengan kedatangan Xiao Yu. 就是唐三藏。 Ruh dari Xiao Yu datang menemui Biksu Tong yang sedang depresi dan putus asa. 你就是唐三藏。 Biksu Tong yang merasa ketakutan dan seolah tak percaya bahwa itu adalah ruh dari kitab suci yang pernah dia bawa. Lalu, Xiao Yu pun menjelaskan bahwa itu benar-benar dia. Tapi selama ini, dia tak tahu bahwa dia adalah kitab tersebut dan mengira bahwa dirinya adalah putri Raja Naga. Lalu Xiao Yu pun mendapatkan ingatan kembali setelah prajurit langit menyerang istana Raja Naga Tianyu. 袭击了龙宫，我才变回本来的面目。 Biksu Tong meminta maaf kepada Xiao Yu karena telah membawanya ke daratan. Xiao Yu pun bilang, dia malah senang karena akhirnya dia bisa mengenal orang baik seperti Raja Naga, Yusou, dan Bailang. 我认识了爹爹、兽哥哥和白狼。 Tapi Xiao Yu juga ingin kembali karena ini bukan tempat dia. Biksu Tong yang masih tak punya keberanian, masih saja tak mau membantu. 我帮不了你，我就是个自私的懦夫。 Setelah dibujuk Xiao Yu, akhirnya kini Biksu Tong mempunyai sedikit keberanian. 自己
Di luar, Bailang merasa tertekan menghadapi Jinggang. Bailang terus saja dihajar sampai habis-habisan, tapi Bailang tetap tak mau menyerah dan melindungi kitab suci. Di saat Jinggang akan menghancurkan Bailang, tiba-tiba Bailang menghilang. Ternyata itu adalah ulah Biksu Tong yang menyelamatkan Bailang. Biksu Tong kembali mengingat kejadian di langit yang membuatnya depresi selama ini karena tak punya keberanian untuk melawan.去吧，别担心，出生入死的徒弟们留在了天宫。 Kini Biksu Tong pun sadar bahwa dia mempunyai kesempatan dan keberanian untuk melawan langit. Jinggang pun bertanya, kenapa Biksu Tong menyelamatkan Bailang? Dan Biksu Tong pun menjawab bahwa serigala putih dan kitab suci adalah miliknya. Sontak, hal ini membuat Jinggang emosi, dan Biksu Tong pun menjelaskan bahwa dia saat ini bukanlah budak langit setelah kepercayaan pada langit dihancurkan selama ini. Kini Biksu Tong yang benar-benar telah sadar dan pulih dari depresinya kembali dan akan melawan langit. Jinggang pun tertawa mendengar Biksu Tong yang ingin melawan langit. Biksu Tong yang terus saja direndahkan oleh Jinggang tersebut dan tiba-tiba satu pukulan melayang di wajah Jinggang itu. Kini Biksu Tong benar-benar akan melawan para dewa. Jinggang ini dihajar oleh Biksu Tong hingga terkapar. Sang Jinggang akhirnya marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi masih bisa dilawan oleh Biksu Tong. Biksu Tong lalu membawa Bailang ke tempat yang aman, dan Biksu Tong kini balik mengejek Sang Jinggang, lalu menyuruhnya untuk pulang saja. Kalau tak mau, akan dihajar oleh Biksu Tong. Hal ini membuat Jinggang marah karena hinaan Biksu Tong, dan memilih melawan sampai mati, daripada harus kembali tanpa hasil, karena Jinggang ini lebih takut dengan hukuman langit, yang sangat mengerikan baginya. Biksu Tong terus menghajar Jinggang tersebut sampai terlempar, dan Jinggang pun seolah tak percaya bahwa Biksu Tong benar-benar kuat, karena selama ini Biksu Tong yang dirumorkan adalah orang yang sangat lemah dan tidak berani melawan, apalagi untuk bertarung. Jinggang ini masih terus bertekad melawan dan akan bertarung sampai mati. Lalu Sang Jinggang melompat dan menuju Biksu Tong, tapi dengan sigap Biksu Tong menendangnya dan masih bisa dilawan oleh Jinggang itu. Kini Jinggang itu benar-benar marah dan tak segan-segan untuk membunuh Biksu Tong. Bailang yang tersadar dari pingsannya lalu melompat dan menghajar Jinggang tersebut. Sampai Sang Jinggang ditendang hingga terpental. Lalu Bailang menggunakan kekuatan ruh naganya untuk menghajar Jinggang itu, sampai membuat rumah Biksu Tong terbakar oleh kekuatan ruh naga Bailang. Semua orang yang di dalam rumah pun berlarian keluar, karena apinya semakin membesar. Di dalam rumah yang terbakar, Bailang merasa kelelahan, karena ruh naga Yusou sangat menguras tenaganya. Jinggang yang dihajar Bailang kini bangkit kembali untuk menghajar Bailang dan merebut kitab suci. Tapi Bailang masih saja bertekad untuk melindungi kitab tersebut. Tak lama kemudian, atap rumah yang terbakar runtuh dan menimpa Sang Jinggang. Melihat rumah semakin runtuh, Biksu Tong pun masuk dan menyelamatkan Bailang. Kini, rumah megah milik Biksu Tong pun benar-benar telah dilahap oleh api.
Setelah menyelamatkan Bailang, Biksu Tong meratapi rumah mewahnya yang habis terbakar. Kini rumah mewah Biksu Tong hanya tinggal puing-puing saja. Bailang meminta maaf pada Biksu Tong, tapi Biksu Tong malah marah-marah pada Bailang. Dua pengawal Jinggang dan anjingnya melarikan diri karena tuan mereka sudah mati, terbakar dalam api di dalam rumah Biksu Tong. Bailang masih terus meminta maaf pada Biksu Tong dan berjanji akan menggantikan rumahnya. Lihat ketulusan Bailang, Biksu Tong akhirnya tidak marah lagi. Karena kebakaran ini mungkin sudah takdir dari Tuhan. Dan tak ada gunanya lagi menyalahkan Bailang. Kini Biksu Tong akan membantu Bailang mengembalikan kitab suci ke barat. Jika dulu halangannya adalah siluman, kali ini halangannya adalah para dewa. Apakah Bailang siap hadapi kematian? Tanya Biksu Tong. Bailang tidak takut mati. Lalu Biksu Tong menyuruh Bailang untuk menunggunya di kuil di atas gunung. Bailang pun bergegas lari ke kuil sesuai arahan Biksu Tong. Pengawal Biksu Tong menemuinya dan bertanya, apakah sang biksu akan pergi lagi? Biksu Tong pun menjawab, iya, dan pengawalnya pun menghargai keputusan Biksu Tong. Lalu mereka pergi. Sebelum pergi ke barat, Biksu Tong bersemedi di depan rumah yang terbakar dari malam hingga pagi hari. Tak lama kemudian, para warga berkumpul melihat rumah Biksu Tong yang hanya tinggal puing-puing saja dan mendapati Biksu Tong yang sedang bersemedi dengan tubuh yang penuh bercahaya. Biksu Tong kemudian bangkit dan berjalan meninggalkan rumah mewahnya untuk kembali melakukan perjalanan ke barat. Biksu Tong mendapati Bailang tertidur di depan kuil, lalu membangunkannya. Dan Biksu Tong pun memperingatkan Bailang untuk tidak tidur sembarangan. Karena posisinya sekarang mereka adalah buronan prajurit langit. Biksu Tong lalu mengajak Bailang masuk ke dalam kuil dan menyuruh Bailang untuk memanggilnya guru. Jika salah memanggil, Biksu Tong akan memukul Bailang. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kuil untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan selama perjalanan ke barat nanti. Biksu Tong lalu membuka pintu rahasia menuju gudang bawah tanah tempat peralatan Biksu Tong disimpan. Peralatan yang dimaksud Biksu Tong adalah berupa buku kuno dan gulungan-gulungan penting yang nantinya akan sangat berguna selama perjalanan. Di ruang bawah tanah, Bailang mencium nafas seseorang. Dan Biksu Tong bilang kalau itu adalah nafas rekannya dulu selama menempuh perjalanan ke barat. Sang biksu lalu membawa Bailang ke sumber nafas tersebut. Bailang kaget karena ternyata nafas itu berasal dari seekor naga. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau naga itu namanya adalah Aok Sue, putra ketiga Raja Naga Laut Timur. Karena dulu dia jahat, Raja Naga pun mengusirnya dari istana. Lalu Dewa Sasin mengutuknya jadi kuda putih agar bisa menjadi tunggangan Biksu Tong selama ke barat. Setelah perjalanan ke barat selesai, Biksu Tong mengurung Aok Sue dalam kuil itu karena sifat Aok Sue yang masih saja liar. Biksu Tong menyuruh Bailang mencabut 3 jarum perak di tubuh Aok Sue. Setelah semua jarum tercabut, tiba-tiba Aok Sue yang sudah berwujud manusia mencekik Bailang dari belakang dengan menggunakan rantai sambil marah-marah pada Biksu Tong karena sudah mengurungnya selama 16 tahun di dalam kuil. Aok Sue kemudian bertanya, siapa bocah ini? Biksu Tong pun menjawab, dia adalah murid baruku. Aok Sue pun melempar Bailang kemudian melompat keluar, meninggalkan kuil. Di luar sana, Aok Sue merasa bebas dan kembali berulah melakukan kejahatan. Biksu Tong lalu menyuruh Bailang untuk berkemas, dan sang biksu memilih beberapa buku yang nantinya akan berguna. Kemudian Bailang mengemasi gulungan kuno untuk menghilangkan sihir dari para iblis. Melihat kotak di depannya, Bailang penasaran. Lalu dia membukanya. Bailang pun terpesona melihat sinpai emas milik Sun Wukong.
Bailang yang masih penasaran pada Aok Sue lalu bertanya pada Biksu Tong tentang kejahatan apa saja yang dilakukan Aok Sue sehingga dia dikutuk. Biksu Tong pun menjelaskan kalau dulu Aok Sue suka membunuh manusia dan menjadikan manusia sebagai mainan. Dan salah satu korbannya adalah orang yang dicintai Biksu Tong. Bailang pun kaget dan tak percaya jika Aok Sue ternyata sangat kejam. Dikarenakan kejahatan itulah Aok Sue dikutuk jadi kuda putih oleh Dewa Sasin dan kemudian diberikan pada Biksu Tong untuk jadi tunggangan selama ke barat. Tapi Biksu Tong tak menyangka setelah dapat kitab suci, dirinya dan murid-muridnya malah dikhianati oleh langit. Di luar sana, Aok Sue masih saja mengamuk dan membakar pemukiman warga setempat. Para warga pun ketakutan dan berlari karena mereka takut dibunuh. Di saat Aok Sue menyandra satu manusia, tiba-tiba dia merasakan hal aneh dalam tubuhnya. Aok Sue pun merasakan tubuhnya sangat sakit dan tulang-tulangnya seperti bergeser, dan dia melepaskan sandranya. Aok Sue pun kini sadar bahwa kutukan itu telah kembali. Di dalam kuil, Biksu Tong menyuruh Bailang untuk bergegas. Kemudian mereka berdua keluar dari dalam kuil. Tak lama kemudian, Aok Sue kembali menemui Biksu Tong dengan tangan yang sudah berubah jadi kaki kuda. Aok Sue pun merasakan kesakitan di depan Biksu Tong dan Bailang. Bukannya sadar dengan kesalahannya, Aok Sue malah menuduh Biksu Tong yang membuatnya seperti itu. Sang biksu pun memperingatkan Aok Sue bahwa itu adalah kutukan Dewa Sasin. Dan selama ini, Biksu Tong telah membantunya menekan kutukan dengan 3 jarum. Dan jika jarum itu dilepas, maka Aok Sue akan berubah kembali menjadi kuda putih. Aok Sue tak ingin kembali menjadi kuda karena itu sangat menyakitkan baginya. Tiba-tiba Biksu Tong melompat dan mencekik Aok Sue karena rasa sakit kekasihnya dibunuh oleh Aok Sue. Tak ingin larut dalam emosi, Biksu Tong lalu menusukkan 3 paku ke tubuh Aok Sue untuk menekan kutukannya. Aok Sue pun kembali pulih. Dan Biksu Tong memaksa Aok Sue untuk ikut dengannya ke barat jika tidak ingin kutukannya kembali. Dengan terpaksa Aok Sue ikut karena hanya Biksu Tong yang dapat menekan kutukan itu. Mereka pun akhirnya meninggalkan kuil dan memulai perjalanan ke barat. Di rumah Biksu Tong yang terbakar, para jinggang turun dari langit untuk mencari si Xian Jinggang yang hilang tanpa kabar. 看来经历过一场大战，一定不是巧合。唐三藏出手，人类果然不可靠。 Para jinggang lalu berpikir kalau ini adalah ulah Biksu Tong. Tapi ada satu jinggang perempuan yang tidak percaya bahwa ini semua adalah ulah Biksu Tong. Tak lama kemudian, salah satu jinggang menemukan si Xian Jinggang dalam keadaan tubuh hangus terbakar, tapi belum mati. 他还没死。子贤， Si Xian Jinggang yang sekarat menyebutkan bahwa Biksu Tong adalah musuh dan dialah yang membawa kitab suci. Dan saat itu pula si Xian Jinggang mati. Kali ini, Bailang dan Biksu Tong memulai perjalanan ke barat. Mereka melewati bukit yang kering. Di bukit tersebut, Biksu Tong merasa kepanasan dan mengkode Bailang untuk istirahat. Tapi Bailang tidak tanggap. Biksu Tong benar-benar kesal karena Bailang tidak peka, lalu membandingkannya dengan Cupat Kai yang sedikit lebih peka daripada Bailang. Biksu Tong pun tak mau kode-kodean lagi dengan Bailang dan langsung mengajaknya istirahat karena kebetulan di depan mereka ada sebuah kedai yang lumayan ramai pengunjungnya. Oh, 是师傅。 Mereka berdua langsung mampir ke kedai tersebut. Pemilik kedai langsung menyapa mereka dengan ramah dan mempersilahkan duduk. Biksu Tong lalu memesan 2 makanan dan minuman. Tapi pemilik kedai malah menawari mereka roti isi daging. Biksu Tong bilang tidak mau karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan kedai ini. Bailang masih menanyakan soal Aok Sue pada Biksu Tong karena ternyata Aok Sue diam-diam mengikuti mereka dan mengawasi dari jarak jauh. Biksu Tong yang tak paham dengan Aok Sue bilang, walaupun terpaksa, dia pasti akan ikut. Aok Sue adalah orang yang kuat, tapi dia sangat nakal dan barbar.
dan Biksu Tong tidak menganggap Oxue sebagai muridnya. 我没那种徒弟。 Pesanan makanan dan minuman sudah datang, lalu Bailang memakannya dengan lahap. 好吃啊！ Sambil makan, Bailang tanya, apakah kali ini juga akan butuh waktu 10 tahun untuk ke barat? Biksu Tong pun menjawab, harusnya lebih cepat, karena sudah tahu jalannya. Biksu Tong menyuruh Bailang untuk berlatih selama perjalanan, agar dia dapat mengendalikan roh naga dan serigala dengan sempurna. 有龙和狼的魂魄， Karena semua roh itu punya kemampuan yang berbeda. Semua itu harus dilatih agar menjadi kuat, supaya bisa melindungi sesuatu yang berharga bagi diri kita. 的修养源自于内，只有变得强大，才能保护你重视的东西。 Bailang pun jadi semangat, lalu makan dengan lahap. Biksu Tong lalu menuliskan mantra penangkal siluman di atas meja dengan air, karena dia merasakan hal yang aneh dan berkata pada Bailang, jika saat ini mereka sedang berada di jalan iblis. 也不会去招惹妖怪大盗。 Tiba-tiba saja, orang di belakang Biksu Tong yang makan roti daging sikapnya menjadi aneh. Dan Biksu Tong menjelaskan soal tingkatan iblis. Lalu Bailang bertanya, kalau aku ini, iblis yang mana? Biksu Tong bilang, kamu adalah iblis rendah. Biksu Tong pun menjelaskan, iblis juga ada yang namanya iblis cahaya dan iblis gelap. Karena sifat Bailang yang baik, maka dia tergolong dalam iblis cahaya. Sedangkan iblis gelap adalah iblis yang rohnya sudah rusak. 已经腐化，要不断吃别 Biksu Tong semakin merasakan hawa iblis di tempat itu. 吃过人。 Oxue pun dari kejauhan juga merasakan hawa yang aneh. Kini, orang-orang di kedai itu jadi bersikap aneh setelah memakan roti daging. Dan Oxue pun menyimpulkan bahwa kedai itu adalah sarang iblis. 这座茶馆就是一个妖穴， Dan hal itu sudah diketahui oleh Biksu Tong sejak awal. 一开始就发现了吗？ Lalu ada anak kecil yang didorong ayahnya karena mengganggu saat makan roti daging. Bailang yang berusaha menolong dicegah oleh Biksu Tong dan dilarang panik. 来了，站住！稀有守则之一，别饥荒。 Kini orang-orang yang terkena hawa iblis mendekati Biksu Tong dan memaksanya untuk memakan roti daging. Biksu Tong tidak takut dan masih bersikap tenang. Lalu pemilik kedai menampakkan wujud aslinya, yang ternyata adalah iblis yang jahat. Biksu Tong dan Bailang lalu dibawa masuk ke dalam tanah. Begitu pula dengan anak kecil yang tadi tidak ditolong oleh Bailang. Melihat kejadian itu, Oxue datang menemui pemilik kedai dan menantangnya. 这个穿白色道袍的男人，不能让你吃。 Di dalam tanah, Bailang terpisah dengan Biksu Tong, dan dia pun mencium bau darah. 血腥味。 Setelah melihat ke atas, Bailang kaget karena banyak orang yang digantung. Dan ternyata, orang-orang itu adalah bahan pembuat roti daging. Bailang kini sadar bahwa pemilik kedai tadi adalah iblis gelap yang Biksu Tong maksud. 我说的， Tanpa sengaja Bailang masuk ruangan yang di situ ada si orang gendut sedang memotong daging. Ternyata, si gendut itu bersama dengan ibunya. Ibu si gendut lalu menyambut Bailang dan menyuruh anaknya untuk memberikan hidangan pada Bailang. 新鲜的。 Ibunya si gendut ini membujuk Bailang bahwa roti itu sangat lezat. Bailang menolak untuk memakannya dan bertanya, "Di mana guruku?" Wanita iblis balik bertanya, "Kau ini adalah iblis. Kenapa bisa punya guru manusia?" Bailang menjawab, "Kalau mereka bersama-sama akan ke surga barat." 一起去西天极乐世界。 Wanita iblis itu pun tak percaya dengan ucapan Bailang dan membujuk Bailang untuk tinggal di tempat ini saja. Bailang pun bersikeras ingin gurunya dikembalikan dan mengancam akan membunuh mereka. 我就打死你！ Mendengar ancaman itu, si gendut marah dan menyerang Bailang. Tapi Bailang berhasil melompat dan menghindari serangan si gendut. 师傅，还给我！ Di luar sana, Oxue sedang bertarung dengan iblis pemilik kedai tadi. Oxue menyuruh iblis melepaskan para sandera jika dia tak mau mati. 他如果受了一丁点伤，你就麻烦大了。 Tapi si iblis malah tertawa dan bilang tak takut mati pada Oxue. Si iblis lalu melemparkan Oxue dengan meja. Meja pun dapat ditendang oleh Oxue hingga hancur. Si iblis lalu mengeluarkan cacing urat dari dalam tanah dan berusaha menangkap Oxue. Oxue pun tertangkap lalu dihempaskan ke tanah. Cacing urat pun mengerubuti Oxue, dan iblis kedai akan membunuh Oxue untuk merasakan rasa daging naga. Oxue yang terikat oleh cacing urat diombang-ambingkan oleh iblis kedai tadi, hingga tak berdaya. Dan Oxue yang marah merubah dirinya ke mode naga, dan balik menyerang iblis kedai tadi, hingga terlempar mundur.
Lalu sang iblis mengejek Auxue karena serangannya sangat lemah. Hal ini dikarenakan 3 jarum yang menancap di tubuh Auxue membuat kekuatannya tidak maksimal. Dan Auxue berencana untuk mencabut jarumnya agar kekuatannya bisa penuh. Si iblis kedai terus saja mengikat Auxue dengan cacing uratnya hingga Auxue teriak kesakitan. Kita kembali ke ruang bawah tanah. Di sana ada Biksu Tong yang terikat oleh cacing urat. Tapi cacing itu segera melepaskan ikatan dari tubuh Biksu Tong. Karena sang biksu merapalkan mantra yang membuat tubuhnya bercahaya. Dan cacing urat tak berani menyentuh tubuh Biksu Tong lagi. Di tempat yang sama, ada anak kecil yang tadi ikut terseret ke dalam tanah. Anak itu menangis, minta tolong pada Biksu Tong. Biksu pun menolongnya, dan anak itu mengikuti Biksu Tong. Biksu pun kemudian menggunakan jurusnya untuk menyingkirkan para cacing urat. Lalu mengajak anak kecil tadi pergi. Sang biksu yang penasaran dengan kemunculan iblis itu lalu memegang salah satu cacing urat. Dan sang biksu mendapatkan penglihatan tentang asal-usul si iblis yang ternyata adalah seorang wanita biasa yang didolimi oleh warga karena melahirkan anak yang aneh yang dianggap anak iblis oleh para warga. Warga pun membakar rumah si wanita yang akhirnya membuat suaminya, si iblis kedai tadi, dan anaknya, si gendut, mati dalam kebakaran. Karena kebencian kepada warga itulah akhirnya si wanita berubah menjadi iblis jahat untuk balas dendam. Di ruangan yang lain, Bailang bertarung dengan iblis wanita. Bailang pun berhasil mencakar beberapa cacing urat, tapi itu tak berarti apapun buat si iblis wanita. Sang iblis lalu mengeluarkan racun dari dalam mulutnya. Racun itu pun mengenai mata Bailang, yang membuatnya tidak bisa melihat. Si gendut lalu menangkap Bailang dan mencekiknya. Si iblis wanita lalu mendekati Bailang dan penasaran dengan rasa daging serigala. Bailang yang terdesak akhirnya mengeluarkan roh naga milik Yusou yang membuat si gendut terbakar dan menangis karena takut pada api. Meskipun Bailang tak bisa melihat, tapi dia bisa mengetahui posisi lawan dari suaranya. Bailang kemudian menggunakan cakar serigalanya dan berhasil membunuh si gendut. Kematian si gendut membuat si iblis wanita sedih karena teringat dengan masa lalunya. Setelah melihat anaknya mati terbakar dan terkena cakar serigala Bailang, kini iblis wanita sangat sedih, bercampur marah. Suami si iblis wanita yang sedang bertarung di luar kaget mendengar istrinya menangis. Kemudian dia mencoba memeriksanya sambil menyuruh cacing uratnya untuk terus melilit Auxue. Tiba-tiba cacing urat ketakutan. Hal ini dikarenakan Auxue berubah lagi ke mode naga. Tapi kali ini lebih kuat hingga membuat iblis kedai terjatuh dan ketakutan. Hal ini dikarenakan Auxue telah mencabut 3 paku dari tubuhnya sehingga kekuatannya bisa maksimal. Kini Auxue benar-benar marah dan langsung menyerang iblis kedai. Tapi si iblis berhasil melompat dan mengeluarkan cacing urat yang sangat banyak dari dalam tanah. Cacing-cacing itu berusaha menangkap Auxue, tapi tidak bisa. Dan si iblis masih belum menyerah. Akhirnya Auxue pun tertangkap kembali. Dan si iblis tak ingin membiarkan Auxue lolos lagi. Auxue yang benar-benar marah kemudian mengeluarkan kekuatan penuhnya yang membuat para cacing hancur. Dalam mode naga, Auxue lalu menggigit si iblis dan melemparnya. Si iblis yang tidak sebanding dengan Auxue kini ketakutan dan meminta nyawanya diampuni. Tapi Auxue yang sudah benar-benar marah tak mau mengampuni si iblis kedai dan mengeluarkan petir merah dari tanduknya. Sang iblis kedai pun menjadi hancur lebur dan lenyap seketika oleh petir merah Auxue. Dan cacingnya pun juga ikut lenyap. Auxue merasa puas karena telah membunuh iblis kedai. Auxue kemudian menempelkan telinganya ke tanah untuk mendeteksi keberadaan Biksu Tong. Di dalam tanah, iblis wanita menangis melihat si iblis gendut atau anaknya tadi terbakar.
Si iblis wanita kini histeris melihat anaknya lenyap. Dan Bailang masih terus waspada dengan mengandalkan pendengarannya. 他的魂魄在猛烈的燃烧土著的暗火，燃烧的方式 Sang iblis wanita yang sudah sangat marah kini berubah menjadi monster yang mengerikan dan mengepung Bailang dengan cacingnya. Bailang pun kini terikat oleh cacing sang iblis wanita dan dibawa ke hadapannya. Kini Bailang menjadi lemas karena racun yang disuntikkan oleh cacing ke dalam tubuh Bailang. 烧死了我们！ Sang iblis yang marah kini akan membalaskan kematian anaknya pada Bailang. 又失去了，天天的吃掉你！ Di saat Bailang sudah tak bisa berbuat apapun, tiba-tiba datang Biksu Tong dan langsung melompat dan menyelamatkan Bailang. Sang iblis berusaha menghentikan Biksu Tong dengan cacingnya, tapi tak satu pun cacing yang berhasil menyentuh tubuh Biksu Tong. Tak ingin buang-buang waktu, sang biksu lalu mengeluarkan jurus kutukan iblis yang membuat iblis wanita kesakitan. Si iblis pun tak mampu melawan kekuatan dari Biksu Tong. Lalu sang biksu menyuruh Auxue untuk melilit tubuh sang iblis. Kini iblis wanita pun tak bisa berkutik, dan dengan sigap Biksu Tong melenyapkan hawa iblis jahat di tubuh iblis wanita. Kini, ruh sang iblis telah lepas dari hawa iblis jahat, dan Biksu Tong telah mengakhiri perbuatan jahat sang iblis wanita, dan memasukkan ruhnya ke dalam kantung, agar kelak dia bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba Auxue panik karena telah mencabut jarumnya dan meminta pertolongan pada Biksu Tong untuk disembuhkan. Karena Auxue ngegas, sang biksu meminta Auxue agar lebih tulus kalau meminta tolong. Bailang yang masih tak bisa melihat dan merasakan tubuhnya agak lumpuh membuat Biksu Tong sedikit cemas. 其他都没什么。 窑穴里还有一个小孩，我们去找他。 Kini Auxue pun memaksa Biksu Tong untuk menolongnya karena ia tak mau berubah menjadi kuda. Sang biksu pun mau menolong, asal Auxue mau berjanji untuk ikut ke surga barat. 那你就答应我的要求，去西天还经，永久根治。 Auxue pun kini merasa dirinya dimanfaatkan oleh Biksu Tong, dan sang biksu menyuruh Auxue untuk berpikir kembali. Kini Biksu Tong dan Bailang keluar dari dalam tanah dan mencari anak kecil yang tadi mengikutinya, 白狼，你能追踪到他的气味吗？ tapi tak menemukan keberadaannya. 怎么样？ Tiba-tiba, dari atas kedai ada jinggang wanita yang ternyata sudah menunggu mereka bertiga dari tadi. Dan kini, hal yang ditakutkan oleh Biksu Tong akhirnya muncul juga. Karena mereka bertiga, kini adalah buronan langit. 天宫来的家伙， 唐三藏， Jinggang wanita yang menganggap Biksu Tong adalah temannya, mencoba meminta kitab suci secara baik-baik, agar tidak terjadi kekerasan, dan agar Biksu Tong diampuni oleh langit. 天宫是讲道理的地方吗？ Biksu Tong yang tak memerlukan ampunan langit kini meminta Bailang dan Auxue menjalankan peraturan kedua dalam perjalanan. Bailang dan Auxue pun bingung. Peraturan apa itu? Ternyata peraturan itu adalah lari untuk menghindari pertarungan. 逃避的战斗要尽量逃避，是非常重要的一点。 师傅， Di saat mereka berlari, tiba-tiba muncul jinggang yang lain dan langsung memukul tanah dan membuat mereka bertiga terpental. Tak hanya itu saja, ternyata jinggang yang lainnya juga turut menampakkan dirinya dan menyuruh Biksu Tong untuk menyerah agar para jinggang tidak melukainya. 要抵抗，束手就擒吧，想伤你。 Ini Biksu Tong, Auxue, dan Bailang terkepung oleh para jinggang. 他们有备而来。 Auxue lalu bertanya, harus melakukan apa lagi? Biksu Tong pun menjawab, harus bertarung karena takdir Auxue sudah terikat dengan takdir Biksu Tong. 你的命运是与我连在一起的。 Bailang yang panik karena masih belum bisa melihat akhirnya diberi motivasi oleh Biksu Tong agar percaya diri. Selama tidak menyerah, maka tak ada yang bisa mengalahkannya. 只要你不放弃，就没有任何力量可以打倒你。 Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Bailang pun langsung terkena pukulan oleh jinggang pala botak. Tapi Biksu Tong membalasnya dengan tinju.
出手又怎样？你们又不是来喝酒聊天的。 Jinggang gendut lalu melompat dan berusaha menyerang Biksu Tong dari belakang. Tapi sang biksu berhasil menahannya dan meminta Aoxue untuk menyerang. Tapi Aoxue malah punya pikiran licik untuk membunuh Biksu Tong dan menyerahkan kepala sang biksu kepada Dewa Sasin agar kutukannya dihilangkan. 想不到吧？唐三藏 Aoxue pun langsung berlari dan melompat, tapi Aoxue malah menyerang Jinggang. Hal ini dikarenakan Aoxue lebih benci pada dewa dan tak jadi membunuh Biksu Tong. Aoxue pun lalu mengucapkan janji untuk pergi ke surga barat dan menghajar para dewa. Lalu si Jinggang mata satu pasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Dan Aoxue pun menyebut Jinggang hanyalah anjing dewa. 天宫喽啰走狗，也配跟我说话呀？ Hal ini membuat Jinggang mata satu marah dan menyerang Aoxue dengan segel ular ganas. 转轮印，王手！ Sutong dan Bailang pun juga langsung memulai pertarungan dengan Jinggang gendut dan Jinggang pala botak. Tapi Bailang malah terlempar. Dan kini Bailang harus dihajar habis-habisan oleh Jinggang pala botak yang membuat tangannya sakit. Serangan Jinggang pala botak terus mengenai Bailang hingga dia terlempar begitu jauh. Bailang yang tak mau menyerah kini bangkit dan mencoba melawan, tapi malah membuat tulang Bailang patah oleh Jinggang pala botak. Di lain sisi, Biksu Tong juga masih berusaha menahan kekuatan Jinggang gendut, sedangkan Aoxue kini terlilit segel ular Jinggang mata satu. Bailang yang tak berdaya terus dihajar oleh Jinggang pala botak yang membuat rusuknya patah. 全身骨头碎，能再站起来了吗？你们以为带着奇经可以走多远？ Tapi Bailang tidak menyerah dan masih terus bangkit demi melindungi kitab suci. 什么家伙竟然还能站起来？ 跟金刚作战的时候，然后我做 Bailang pun mulai percaya dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat aura serigalanya muncul dan seketika luka-lukanya sembuh. 我的使命是守护你，就没有人可以将我打倒。 Para Jinggang pun terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Bailang. Dan kini pun, Bailang bisa melihat lagi. 又能看见了。 Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan ruh serigala. Bailang yang tak mau menyerah untuk melindungi kitab suci, akhirnya kini dapat mengaktifkan kekuatan ruh serigalanya yang membuat para Jinggang terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Bailang. Kini Jinggang pala botak menjadi takut dengan roh serigala milik Bailang. Tak menunggu lama lagi, Bailang langsung menyerang Jinggang pala botak hingga terpental. Biksu Tong pun juga terkejut, karena sebenarnya motivasi yang ia berikan pada Bailang hanyalah omong kosong belaka. Kini Biksu Tong juga langsung memukul Jinggang gendut hingga terlempar. Jinggang wanita masih sangat heran dengan kekuatan Bailang yang tiba-tiba meningkat dan hampir setara dengan kekuatan iblis tingkat tinggi. Kini Biksu Tong semakin yakin bisa mengalahkan para Jinggang dengan bantuan Bailang dan Aoxue. 这样，他们就能脱身了。唐三藏，我真的不想伤害你。 Tetapi, tiba-tiba Dewa Sasin muncul. Hal ini akan menjadi buruk untuk tim Biksu Tong. 辛苦了，剩下的交给我。 Kini Dewa Sasin akan benar-benar turun ke pertarungan dan mengakhiri semuanya. 大家都做得很好，结束这里的战斗吧。 Aoxue masih terus bertarung dengan Jinggang mata satu. Sang Jinggang pun masih dengan segel yang sama, dan hal ini tak membuat Aoxue takut, karena dia sudah mengetahui kelemahan dari segel ini. 早就看出你的把戏了。 Aoxue langsung melompat ke kepala ular segel Jinggang mata satu, karena disitulah letak kelemahan dari segel tersebut. Tak menunggu lama, Aoxue pun mengeluarkan petir merah pada segel tersebut, yang membuat Jinggang mata satu kini tertekan. Dengan sekejap, Aoxue menghancurkan segel itu, dan Jinggang mata satu pun terlempar. Di sisi lain, Biksu Tong masih bertarung dengan Jinggang gendut. Sang Jinggang langsung melompat dan menyerang Biksu Tong, tapi masih dapat ditahan oleh sang biksu. 你的家伙！ Tiba-tiba Biksu Tong terlempar karena ditanduk oleh Jinggang gendut. Bailang dengan kekuatan ruh serigala masih mencoba menyerang Jinggang pala botak, tapi masih bisa ditahan dan Bailang dilempar oleh sang Jinggang.
Bailang kini bangkit, lalu menendang kepala Jinggang Pala Botak hingga dia terjatuh terguling-guling. Oxway kini menghina Jinggang Mata Satu yang sudah tak bisa melawan Oxway. 本大爷把你们这些废物一个一个全都扒皮拆。 Saat Oxway mencoba membunuh Jinggang, Dewa Sasin muncul di belakang Oxway dan membuatnya takut. Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan jurus burung Garuda yang langsung menerkam Oxway. 杀气观音。 人的天敌，巨鸟迦罗罗最喜欢吃龙肉。 Oxway pun kini tak berdaya, karena burung Garuda adalah hal yang ditakuti oleh semua klan naga. 救命啊！ Dewa Sasin pun langsung bergerak, membereskan Biksu Tong, dan langsung menerkam wajah sang biksu dan membawanya terbang. 观音。 想到了， Lalu memasukkan Biksu Tong ke dalam jurus kolam lautan kaca berwarna. 腾域琉璃之海，让那里美 Di dalam kolam itu, Biksu Tong langsung dikeroyok oleh sekumpulan putri duyung. 最仁慈的处罚了。 Melihat gurunya diserang, Bailang langsung berlari untuk menolong, tapi dengan sigap Dewa Sasin langsung mengeluarkan jurus dinding penghalang yang membuat Bailang terhenti. Dewa Sasin pun kini menghampiri Bailang dan langsung memukul perutnya hingga Bailang terlempar dan masuk ke dalam jurus hukuman pilar api. 腐蚀你的心智，豪弱之刑。 Rantai-rantai pada pilar tersebut sangat menakutkan dan terus melilit tubuh Bailang. Semakin Bailang melawan, maka rantai itu akan semakin kuat. 观音大神，果然深不可测啊！ Para Jinggang pun lalu memuji kekuatan Dewa Sasin yang tak terkalahkan. Jinggang wanita pun meminta maaf pada Dewa Sasin, karena seharusnya ini adalah tugas mereka, tapi malah membuat sang dewa harus turun tangan sendiri. Dewa Sasin pun menjawab, bukan masalah, karena ini juga menjadi tugasnya, dan sama-sama melayani untuk langit. 是不想奇经再发生意外，你们今日的必定有赏。 多谢观音大神。 Tak ingin berlama-lama, Dewa Sasin ingin segera mengambil kitab suci itu dari Bailang dan membawanya kembali ke langit. Tiba-tiba, jurus kolam kaca milik Dewa Sasin pun pecah dan Biksu Tong berhasil keluar dari jurus tersebut. 唐三藏竟然冲破了观音大神的封印。 我低估了大法师的能耐。 想如当年一样轻松地打发我是不可。 Dan kini sang biksu benar-benar tidak takut dengan kekuatan Dewa Sasin. 别碰我徒弟！ 唐三藏，师傅。 Kini Biksu Tong menantang Dewa Sasin untuk bertarung, dan Jinggang wanita pun khawatir dengan Biksu Tong. 唐三藏，不要做傻事。 观音党， Tapi kali ini Biksu Tong benar-benar ingin melawan Dewa Sasin. Sang dewa pun hanya tertawa karena ada manusia yang berani menantangnya. 废话少说，来吧！没办法，诸位 Dan tiba-tiba hal unik terjadi. Bailang bisa lepas dari kekuatan jurus pilar api milik Dewa Sasin. Hal ini membuat Dewa Sasin dan para Jinggang terkejut. 妖挣脱了我的封印逃走了。不，他没有这样的本事。 Ternyata yang melepaskan Bailang dari jurus itu adalah anak kecil yang dicari-cari oleh Biksu Tong. 是跟我们一起跌入妖穴的小孩。 Dan para Jinggang bertanya-tanya, siapa anak itu? Karena anak tersebut memiliki roh dewa yang sangat kuat. 那小孩的神魂仿佛与天地同在，竟如此强大。 Dewa Sasin pun kini tahu siapa anak tersebut, yang ternyata adalah Dewa Rulai atau Tathagata. 守护奇经，守护世间正道。 Oke, kita flashback sebentar ya sob. Sejak zaman dahulu kala, Dewa Sasin dan Dewa Rulai adalah dua orang kepercayaan Kaisar Langit. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka berdua sering melakukan sparring untuk menjadi hiburan Kaisar Langit. 英雄在无数岁月中。 Oke, kita kembali ke waktu sekarang. Dewa Rulai yang telah kembali dari persembunyian selama 16 tahun, kini masih bertekad untuk melindungi kitab suci. Hingga Dewa Rulai disebut-sebut sebagai pengkhianat langit. 天界追寻了16年，竟然会出现在这里。 Dewa Rulai pun mulai menunjukkan kekuatannya dan melenyapkan jurus-jurus dari Dewa Sasin yang digunakan untuk melawan tim Biksu Tong. 伽罗罗的幻象消散了，嘿，
Oxue kini merasa senang karena ada Dewa Rulai dan tak perlu takut lagi pada Dewa Sasin. Bailang kini bertanya-tanya, diakah Dewa Agung yang dulu menyelamatkan Xiaoyu? Kedahsyatan dari kekuatan Dewa Rulai sangat luar biasa, hingga gelombangnya saja mampu menimbulkan angin yang sangat kuat. Dewa Sasin mulai geram dengan Dewa Rulai, karena dia sudah menjadi pengkhianat dan melukai Kaisar Langit. Dan Dewa Sasin akan membalaskan perbuatan dari Dewa Rulai. Tapi Dewa Rulai tak ingin bertarung. Dewa Rulai bilang, dia kembali hanya untuk melindungi kitab suci. Lalu Dewa Rulai menantang Dewa Sasin untuk bertanding 1 jurus. Jika dia menang, maka biarkanlah tim Biksu Tong melanjutkan perjalanan. Tapi, jika Dewa Sasin yang menang, maka Dewa Rulai tak akan menghalanginya. Dewa Sasin pun menyanggupinya dan langsung melompat ke langit, mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus tangan 1000. Bukannya panik, Dewa Rulai malah santai dan mengambil posisi tiduran sambil mengeluarkan jurus bunga es. Hal ini membuat Dewa Sasin emosi, karena seolah dia telah diremehkan oleh Dewa Rulai. Satu persatu jurus Dewa Sasin menghantam bunga es Dewa Rulai, tapi tak ada satupun yang mampu menembus pertahanan Dewa Rulai. Serangan Dewa Sasin yang bertubi-tubi dan tak ada habisnya masih tak mampu menembus pertahanan Dewa Rulai. Dikarenakan Dewa Sasin terlalu fokus menyerang, hal ini membuat pertahanannya lemah. Dan dengan mudahnya Dewa Rulai meninju Dewa Sasin yang membuatnya terpental. Dewa Sasin yang tak ingin kalah dari Dewa Rulai mencoba melawan balik dan masih saja tak mampu mengalahkannya. Dan Dewa Rulai masih mengingatkan kepada Dewa Sasin bahwa Kaisar Langit sudah berubah. Tapi Dewa Sasin masih saja tak percaya dan menganggap Dewa Rulai berbohong. Kini rombongan Dewa Sasin pun mengakui kekalahan dan kembali ke langit. Biksu Tong lalu menyuruh Bailang untuk berkemas, karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Bailang terkejut melihat tangan Dewa Rulai terluka. Biksu Tong pun juga begitu. Tapi Dewa Rulai bilang, tak perlu khawatir, karena tubuh yang Dewa Rulai pakai hanyalah boneka yang terbuat dari tanah. Karena tubuh aslinya masih tertidur di dalam es. Dewa Rulai kini menegur Oxue karena menyanyiakan kekuatannya. Jika mau mengendalikan diri, Oxue pasti akan menjadi petarung naga yang hebat. Dewa Rulai pun juga menasihati Bailang. Di saat putus asa, jangan sampai hatinya berubah menjadi hitam. Dan ia pun juga memberikan kalung tasbih kepada Biksu Tong, agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Biksu Tong pun lalu mengajak mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Di bawah pohon besar di langit, Kaisar Langit yang sedang tiduran mendapatkan kabar bahwa Dewa Rulai telah kembali. Wajah sang kaisar pun berubah, penuh kemarahan, karena Dewa Rulai belum mati. Cerita pun selesai. Oke lah sob, alur cerita Sising Ji season pertama kini telah selesai. Dan ada sedikit pengumuman nih buat sobatku semuanya, bahwa pembahasan Sising Ji season 2 akan kita lewatin dulu ya, dan kita akan langsung masuk ke pembahasan Sising Ji season 3. Tapi gak usah khawatir, setelah Sising Ji season 3 selesai, kita akan langsung masuk ke pembahasan Sising Ji season 2. Dan nantinya kita akan buatkan playlist per season, agar kalian semua mudah dalam mencarinya.
Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.